Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 17, kebenaran Tuhan hari ini seperti yang sudah ada di layar tadi, cinta untuk rumahmu. Yohanes pasal 2 ayat 17, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Yohanes pasal 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata cinta yang digunakan atau yang diterjemahkan kata cinta ini dari kata zailos. Dari kata zailos ini bisa diartikan sebuah pikiran atau semangat yang berapi-api. Sebuah pikiran atau semangat yang berapi-api. Dan ini juga sering diumpamakan seperti seorang cemburu laki-laki kepada istrinya dan sebaliknya. Jadi laki-laki yang cemburu kepada istrinya mungkin berpikir ada laki-laki lain. Seorang istri cemburu kepada laki-lakinya yang dipikirkan mungkin ada perempuan lain. Seperti itulah sebenarnya umpama daripada kata zailos ini. Jadi ada sebuah pikiran yang menyala-nyala. Ada sebuah pikiran atau semangat yang menggebu-gebu. Inilah kata cinta yang dimaksud oleh teks yang Bapak Ibu dengarkan bersama-sama. Sedangkan kata menghanguskan itu sering diumpamakan seperti persembahan korban. Seperti persembahan korban yang dihanguskan dalam api bakaran yang berada di bait suci. Jadi kalau disebut Bapak Ibu bahwa cintamu menghanguskan aku, semangat yang berapi-api kepada Tuhan, itu seperti menghanguskan daging binatang yang dipersembahkan di bait Allah. Jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu dikatakan apa? Seperti dihanguskan oleh api bakaran yang mendatangkan keharuman dan keberkenanan Allah di bait suci. Itulah sebabnya semangat sorgawi yang dimiliki Yesus Kristus membawa dia mengusir segala penjual yang ada di bait Allah pada waktu itu. Kalau kita melihat Yohanes pasal 2-nya Bapak Ibu, ayat 15 sampai dengan ayat 16 saya bacakan bagi kita semua. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca literasi tentang penjual di bait Allah ini, sesungguhnya sejak awal sebenarnya kehadiran para penjual ini sangat membantu Bapak Ibu. Sangat membantu para peziarah yang datang dari luar Yerusalem. Orang Yahudi itu akan berkumpul di Yerusalem minimal 3 kali dalam setahun. Banyak orang-orang Yahudi yang tinggal yang disebut diaspora, merantau, tidak tinggal lagi di Yerusalem.
Seperti yang saya katakan tadi, para penjual ini awalnya sangat menguntungkan bagi penjara-penjara. Mengapa sangat menguntungkan? Karena ketika mereka datang ke Yerusalem, ingin beribadah di Bait Allah, maka penjual-penjual ini akan menyediakan binatang lembu, kambing, merpati, dan penukar-penukar uang. Karena mereka harus mempersembahkan binatang atau persembahan kepada Allah. Dan binatang-binatang ini dipastikan harus melalui screening daripada imam-imam yang ada di Bait Allah. Mengapa harus ada penukar uang? Kalau hari ini mungkin disebut itu money changer. Karena hanya satu uang, mata uang yang bisa dipersembahkan di Bait Allah pada waktu itu adalah uang sikal. Jadi kalau mereka perantau-perantau datang ke Yerusalem, biasanya mereka memegang uang bukan uang sikal. Tidak diperbolehkan uang yang berasal daripada Romawi dipersembahkan ke kotak persembahan. Jadi mereka harus menukarnya di halaman itu. Binatang, lembu, kambing, merpati tidak perlu membawa mereka dari luar Yerusalem. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Yerusalem itu Jakarta, kita di Medan harus membawa merpati dari Medan. Harus membawa kambing dari Medan. Harus membawa lembu dari Medan. Ini sangat menyusahkan. Berarti Bapak Ibu, kedatangan mereka awalnya sangat membantu. Memang diyakini para penjual yang ada di Bait Allah itu mulai dari ruang Maha Kudus, ruang kudus, halaman, dan juga para penjual di Bait Allah itu dipastikan mereka adalah keluarga dari suku Lewi. Karena memang pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu adalah suku Lewi. Dan para pedagang-pedagang itu dipastikan juga mereka bagian daripada keluarga suku Lewi. Tetapi apa yang membuat Yesus menjadi marah? Ternyata sejak zaman dulu Bapak Ibu sudah ada markup. Sudah ada markup. Sudah ada kecurangan. Sudah ada bisnis kotor. Apa yang membuat Yesus marah pada waktu itu? Ada sebuah permufakatan antara pedagang dengan para imam. Harga-harga yang ditentukan di Bait Allah jauh daripada harga-harga yang di pasar. Jadi mereka seperti perampok jadi. Bapak Ibu, kalau ayam sekilo itu berapa Bapak Ibu? 45 kata Pak Juan. Tiba-tiba di Rehobot apa? 85 Bapak Ibu. Tiba-tiba di gereja dijual apa? 95. Dan atas nama Tuhan. Kalau mau makan ayam ini, yang kolesterol pasti sembuh. Kalau mau makan ayam ini, anaknya yang tidak pernah juara menjadi juara. Kira-kira seperti itu kalau dibahasakan. Harga melambung. Dan penjara-penjara yang masuk ke Yerusalem disebut itu saleh-saleh. Orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Makanya mereka sampai pulang dari luar Yerusalem ke Yerusalem. Mereka menghabiskan uang untuk perjalanan, membawa persembahan kepada Allah. Tetapi para penjual-penjual ini mengambil untung yang tidak wajar di pekarangan Bait Allah. Mereka membuat harga sesuka hati. Dan beberapa penjara ini ada yang membawa binatang sendiri yang mungkin dipelihara Bapak Ibu. Tetapi sampai ke Bait Allah, binatang-binatang ini sebelum dinaikkan jadi persembahan Bapak Ibu, harus diperiksa para imam. Dan dengan mudah imam berkata, binatangmu cacat. Ganti, beli yang ada di halaman. Karena mereka ingin mempersembahkan korban di hadapan Allah. Mau tidak mau mereka harus membeli dari halaman itu.
Demikian juga uang yang harus ditukar. Saya pernah melihat Bapak Ibu di daerah kota itu ada penukar uang. Pernah Bapak Ibu lihat di daerah kota, kalau hari raya seperti ini nanti mendekati hari raya, ada penukar-penukar uang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberikan 1 juta mungkin diberikan 900 sesuai permintaan. Yang 5.000 kah, yang 10.000 kah semua, atau yang 20.000, karena belum tentu bank bisa melayani. Biasanya dipotong 100.000 atau 50.000. Saya katakan seperti ini, jangan Bapak Ibu berpikir, jangan-jangan juga Pak Edi bisnis ini nih. Kok tahu? Cuma menebak kurang lebihnya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tiba-tiba saya turun dari tempat ini, Pak saya mau yang 5.000 dong, dikasih 1 juta kepada saya. Bayangkan Bapak Ibu, secara normal kalau kita misalnya menukar uang, Bapak Ibu mau bepergian ke Singapura atau ke luar negeri, pasti Bapak Ibu ke money changer. Kan ada istilah itu kalau dibeli misalnya 16.000, dijual misalnya kurang dari 16.000. Sedikit perbedaannya. Tapi apa yang terjadi di bait Allah? Mereka sesuka hati Bapak Ibu. Mereka sesuka hati. Misalnya kalau dia punya uang 100.000, dikatakan 100.000 1 sikal. Seharusnya tidak seperti itu. Inilah yang membuat Yesus sangat marah. Di Injil Matius dituliskan apa? Engkau membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Tempat transaksi yang culas. Mereka mengambil keuntungan yang haram dari penjara-penjara yang mencintai Tuhan. Inilah yang membuat Yesus tidak tahan. Dan ini sudah berlangsung lama Bapak Ibu. Sebelum hari raya Paskah, makanya Yesus pun sebelum hari raya Paskah dia datang ke Yerusalem. Salah satu hari penting bagi orang Yahudi, hari raya Paskah mereka harus ke Yerusalem. Makanya Yesus pun pergi ke sana. Dan Yesus tidak tahan dengan semangat yang menyala-nyala kepada Tuhan. Dengan pikiran yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Dia tidak tahan melihat itu. Dia tidak tahan melihat itu. Dan Yesus tahu ada resiko yang akan diterima oleh Yesus ketika dia melakukan itu. Tapi dia tidak tahan. Dia menentang kondisi itu. Kemudian Yesus mulai mengusir semua para pedagang-pedagang itu. Dia marah kepada para pedagang itu, engkau tidak menjaga kekudusan Tuhan. Engkau tidak menjaga kekudusan Tuhan. Ketika saya sebut tadi Bapak Ibu, maka teringatlah muridnya. Memang ini dikutip dari Mazmur pasal 69. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Di dalam pasal ini pemazmur sedang memberitahu kecintaannya kepada Tuhan. Betapa besarnya cinta pemazmur kepada Tuhan membuat orang-orang sekitarnya tidak menyukainya. Ketika pemazmur memilih Tuhan, orang-orang sekitarnya yang tidak memikirkan Tuhan menjadi tidak sejalan dengan pemazmur ini. Demikian juga Yesus. Ketika dikatakan jangan engkau membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang seharusnya mengajarkan kebenaran di bait Allah, yang mengajarkan kekudusan di bait Allah, mereka malah yang terdepan menyerang Yesus. Injil mencatat ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat tentang pembersihan bait Allah, menunjukkan betapa pentingnya kesucian dari bait Allah itu. Jadi benar-benar apa? Orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi yang terdepan menyerang Yesus karena membersihkan bait Allah. Dari teks ini Bapak Ibu, bisalah kita pahami bahwa cinta untuk rumahnya Tuhan menghanguskan kita.
Ini berbicara tentang gairah sorgawi yang membawa setiap orang-orang percaya untuk berkeadaan dapat memisahkan diri dari sebuah kejahatan. Amin. Bayangkan dikatakan orang-orang Yahudi, 46 tahun kami membangun ini. Dimulai dari Raja Salomo. Sangat megah dan terkenal sakral. Tapi di halamannya kejahatan demi kejahatan diselenggarakan. Dan ini diketahui pemimpin-pemimpin agama yang ada di sana. Tapi mereka mengabaikan karena mereka mendapat keuntungan. Bukan berarti Tuhan tidak suka orang berusaha. Kita harus berusaha. Salah satu pilar GSK itu bertanggung jawab. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Tetapi dari peristiwa yang disampaikan oleh Yesus ini, dia ingin mengatakan bahwa bait suci itu harus dipisahkan dari pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Kita ini orang-orang benar, Bapak Ibu. Allah menghendaki kita ini menjadi orang-orang benar. Karena telah dibenarkan lebih dahulu oleh Yesus. Telah dibenarkan oleh Yesus. Makanya seperti sakralnya bait suci yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Allah pun menghendaki kita hari ini sebagai baitnya Allah. Harus memisahkan diri dari apa yang disebut dengan kejahatan demi kejahatan. Tindakan yang dilakukan Yesus menyucikan bait Allah. Tindakan yang sama harus kita responi pagi hari ini. Agar kita juga menjauhkan diri dari apa yang disebut dengan kejahatan demi kejahatan. Saya pernah memberitahu dasar pertobatan seseorang itu dimulai dan dapat dilihat dari dia mulai menyesali kejahatannya. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah menyesal akan kejahatan yang pernah saya lakukan atau yang kita lakukan, sesungguhnya kita belum bertobat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah berkata, aduh ini salah ini. Aduh Tuhan, aku tidak mau lagi melakukan ini. Kalau di dalam benak dan pikiran kita Bapak Ibu, ini tidak pernah terngiang sama sekali dalam kehidupan kita, kita ini belum bertobat. Engkau memarahi istrimu atau suamimu dan engkau tidak menyesal. Itu ciri orang yang belum mau bertobat. Penjual itu kadang-kadang Bapak Ibu melakukan kecurangan. 1 kilo disebut 800. Tidak sampai 1 kilo. Seperti minyak goreng itu Bapak Ibu. Merek yang satu dicampur dengan merek yang lain. Kecurangan Bapak Ibu. Dan pesertanya salah satu orang percaya juga. Dari marganya Bapak Ibu. Padahal di hadapan manusia, kita ini adalah bait Roh Kudus. Tapi bait Roh Kudus yang kotor Bapak Ibu. Kita harus melihat dan memaknai sekaligus menghayati tindakan Yesus ini. Yesus menjadi bait Allah disebut. Aku akan membangun bait Allah. Artinya melalui Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Melalui Yesus kita bisa berjumpa dengan Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus memandang kemarahan Yesus ini untuk kita segera meninggalkan kejahatan dan kecurangan apa yang masih kita lakukan. Ironisnya Bapak Ibu, bait Allah yang menjadi tempat kejahatan itu. Atas nama pelayanan di dalam gereja, apakah ada kejahatan sampai hari ini? Hanya gereja yang bisa menjawab. Sebagai jemaat yang disebut orang benar, apakah engkau masih melakukan kejahatan?
hanya kita yang bisa menjawabnya. Tapi Yesus tahu apa yang sedang ada di dalam diri kita. Dan apa yang sedang kita lakukan dalam hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita. Kemarahan Yesus ini adalah kemarahan yang sangat kudus. Agar sesungguhnya apa yang dikerjakan Yesus bagi kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tobat kumat. Hari Minggu tobat. Senin sampai Sabtu kumat. Tidak di sini. Tapi berkumpul. Mari Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, ini pun saya sampaikan kepada diri saya. Bayangkan kejahatan itu ada di halaman bait Allah Bapak Ibu. Kalau kejahatan itu ada di Yeriko Bapak Ibu. Tempat pembegal yang ada, yang disebut lembah kekelaman, itu memang tempat penjahat Bapak Ibu. Yang Yesus pernah memberikan analogi apa? Samaria yang murah hati. Itu memang tempat pembegalan. Saya nggak tahu di Bekasi ini ada nggak tempat pembegalan Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu menemukan di pasar ada misalnya timbangan yang tidak adil atau tidak jujur, itu di pasar. Tapi yang menjadi masalah yang ditemukan oleh Yesus ada di bait Allah. Ini ditemukan di bait Allah. Kalau orang-orang dunia masih melakukan dosa, itu orang dunia yang tidak beribadah kepada Allah yang benar. Masalahnya kita yang beribadah kepada Allah yang benar, kita masih tomat Bapak Ibu. Ini yang membuat Yesus bukan hanya marah, bahkan kemarahannya itu sudah mendatangkan duka cita Bapak Ibu. Orang tua kalau anaknya nakal itu dikatakan, kamu bandel gak bisa dibilangin. Ketika tiba-tiba anaknya itu dapat kecelakaan atau dapat sial, orang tuh biasa bilang gini, lu sih gak bisa dibilangin. Kebenaran ini untuk mengingatkan kita Bapak Ibu. Sehingga suatu hari ketika Bapak Ibu nanti masuk neraka, tidak ada lagi perkataan, Lucy gak bisa dibilangin. Bukan si Lucy ya. Jangan Bapak Ibu merasa, dia tahu nama aku. Mana tahu Bapak Ibu ada yang bernama Lucy di sini. Wah, Pak Edi ini nabi nih, dia tahu nama aku. Mari Bapak Ibu. Dan ketika bait suci itu dibersihkan, ini paralelnya Bapak Ibu di Matius pasal 21 ayat 14 dikatakan apa? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka apa? Disembuhkan. Ketika bait itu dibersihkan Bapak Ibu, maka kehadiran Tuhan nyata memulihkan setiap orang yang ada di sana. Makanya sering saya katakan pertobatan harus menjadi langkah awal ketika engkau melihat apa yang disebut dengan pemulihan. Tidak ada pemulihan tanpa meninggalkan kejahatan Bapak Ibu. Tidak ada pemulihan tanpa kita melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu setiap hari. Tidak ada gunanya gereja melakukan segala liturgi, mengikuti tren, full band, WL-WL-nya misalnya yang ternama. Tapi kalau masih berdosa, Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan tidak hadir di sana. Dan kita akan melihat jemaatnya tidak ada yang berubah. Karena Allah tidak ada di sana. Tapi kalau kita melihat ada kadang-kadang Bapak Ibu gereja yang hanya organ tunggal, kadang-kadang kuncinya juga melompat-lompat. Tapi kalau hidup dalam kesucian, Allah boleh hadir di sana. Bait Allah setelah dibersihkan oleh Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah lamakah orang buta itu di sana? Sudah lamakah orang sakit itu di sana? Sudah lama pasti.
Tapi tidak ada kehadiran Tuhan di dalam sakralnya liturgi demi liturgi yang dilakukan. Satu penghalangnya. Dosa itu membuat Tuhan tidak bisa mencampuri. Dosa itu menghalangi Tuhan untuk ada bersama-sama dengan umatnya. Makanya Yesaya pasal 59 pernah berkata, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan menolong. Bukan karena kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengarkan doa. Tapi dosalah yang menghalangi. Bisa doa kita nggak dijawab Tuhan sampai hari ini karena waktunya belum tiba. Tapi kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan karena dosa, hanya satu langkah yang Bapak Ibu harus ambil. Tinggalkan kejahatanmu. Amin. Tinggalkan kejahatan. Biar ibadah demi ibadah, liturgi demi liturgi yang kita laksanakan, yang kita selenggarakan Bapak Ibu, sungguh mengundang hadirat Tuhan. Amin. Tidak salah full band Bapak Ibu. Ini ada tefila ini, mana tefila ini? Mainnya itu sambil kakinya goyang-goyang Bapak Ibu. Menyenangkan permainan mereka. Menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau tidak hidup suci, sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan persembahan banyak pun di tempat ini, kalau hidupmu tidak suci, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak perlu memberi persembahan kalau engkau masih berdosa. Tapi jangan Bapak Ibu langsung mengatakan seperti itu, wah benar juga ini. Kita harus berdosa ini biar tidak memberikan persembahan. Itu semakin melipat gandakan kejahatanmu Bapak Ibu. Persembahan wajib, katakan amin dulu Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba langsung colek suamimu. Oh, benar juga dosa-dosa kita ini. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan, amin. Karena orang-orang Yahudi Bapak Ibu, setiap masuk ke bait Allah harus membawa persembahan. Tapi Tuhan tidak mengendaki persembahan dari orang berdosa Bapak Ibu. Maksudnya orang berdosa, ngapain kau memberi persembahan tapi hidupmu tidak benar. Kamu mengambil keuntungan yang culas dari orang lain, kamu masukkan ke bait Allah. Harus dari apa yang benar. Dan orang benar itu pasti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu tinggalkan setiap apa yang membuat murka Tuhan kelak bagi kehidupan kita. Jadi cintamu yang disebut tadi, roh yang menyala, pikiran yang menyala, semangat yang menyala-nyala itu, membuat kita tidak suam-suam Bapak Ibu. Membuat kita tidak tomat lagi Bapak Ibu. Tapi ketika kita berkata Tuhan, jadi pikiran yang menyala-nyala seperti ini, ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa maumu Tuhan? Tuhan mengatakan, aku mau engkau suci, aku mau melakukan. Apa maumu Tuhan? Aku mau engkau berdoa 30 menit satu hari, aku mau melakukan. Ini pikiran yang menyala-nyala. Kalau kita mempunyai pekerjaan di kantor dan deadline Bapak Ibu, kan ada semangat yang menyala-nyala ya. Mahasiswa itu rata-rata hari ini hampir SKS, sistem kebut semalam. Mengerjakan tugas itu sistem kebut semalam. Coba lihat semangatmu. Ayo para mahasiswa. Kalau dosen mengatakan besok jam 8 pagi harus dikumpul tugas. Tanpa tidur pun kita rela Bapak Ibu. Demi tidak gagal. Benar ya? Seperti itu yang disebut apa? Berkobar-kobar untuk menyelesaikan sesuatu. Kita harus seperti itu Bapak Ibu. Jangan nikmati dosa dengan pikiran, tunggulah belum ada yang tahu. Tunggulah masih muda. Nanti dulu. Jangan sampai terjerat. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi sudah terjerat Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak membersihkannya, akan selama-lamanya mereka akan melakukan kejahatan itu. Demikian juga kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi pesan yang kuat bagi diri kita Bapak Ibu. Biarkan cintamu kepada Tuhan membuatmu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah menghendaki untuk kita benar-benar hidup dalam kesucian Bapak Ibu.
Sehingga orang bisa mengenal kita. Tetanggamu bisa mengenal engkau, siapa dia? Dia orang benar. Di mana dia bergereja? GSKI Rehoboth Bekasi. Maka datanglah jiwa-jiwa itu kepada Allah. Siapa dia? Orang percaya. Tapi kenapa dia curi ayam? Enggak selera bertanya di mana gerejamu. Sebentar dipoto dulu Bapak Ibu. Jangan sampai orang tidak tertarik kepada agamamu, kepada kehidupan rohanimu. Jangan sampai orang dunia berkata, kita ini 11-12 dengan dia. Kita tidak pernah bergereja, dia sering bergereja, 11-12 kita dengan dia. Beda-beda tipis setannya. Jangan sampai Bapak Ibu. Makanya kita harus berani mengatakan apa? Pisahkan diriku dari dunia ini. Yuk Tevil, G. Ini lagunya Pak Eras yang luar biasa Bapak Ibu. Penghayatan yang sangat dalam. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Sekali lagi katakan, pisahkan diriku. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba. Katakan, oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu. Amin. Dunia di mataku engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Tidak ada manusia di dunia ini yang sanggup berkata, di mataku engkau termulia, tanpa meninggalkan dosa Bapak Ibu. Bohong kita Bapak Ibu kalau menyembah Tuhan kita berkata, kami mengasihimu lebih daripada apapun, tapi engkau berdosa. Itu pembohongan Bapak Ibu. Itu penipuan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu, ayo berjalan dalam kebenaran, tapi saya tidak berjalan dalam kebenaran, ini munafik namanya. Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat, engkau munafik. Engkau hanya menyampaikan hal-hal benar, tapi kau enggak hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada orang yang mampu berkata engkau termulia, mutiara tak ternilai, kalau kita tidak bisa dan tidak mau memisahkan diri dari dosa Bapak Ibu. Kalau kita berpikir aku harus menipu biar untung, kalau Allah mengizinkan engkau bekerja di satu bidang, tidak mungkin harus menipu baru untung. Allah pasti memelihara. Kerjakan bagianmu, Allah mengerjakan bagiannya. Yesus membersihkan bait suci, maka kemuliaan Allah menyembuhkan setiap yang sakit yang ada di bait Allah. Sucikan dirimu hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu, sucikan dirimu. Sucikan dirimu. Kemudian Tuhan berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tadi saya katakan menghanguskan itu, yang dihanguskan itu adalah binatang korban Bapak Ibu. Yang dihanguskan itu adalah lembu kambing atau merpati.
yang dipersembahkan. Merpati, lembu, dan kambing yang dipersembahkan. Ada aturan bagi orang-orang Yahudi. Tidak boleh sakit itu persembahannya. Tidak boleh cacat itu persembahan. Tidak boleh lewat umur sesuai yang ditentukan. Artinya tidak boleh bercela dalam pandangan hukum. Makanya selama kita Bapak Ibu tidak meninggalkan apa yang disebut kejahatan, kita ini tidak bisa dari persembahan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir aku ke gereja sudah menjadi persembahan. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Imam-imam bertugas periksa lembunya, periksa kambingnya, periksa merpatinya. Kalau cacat atau sakit atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini harus digeser Bapak Ibu. Makanya celah itulah yang digunakan para pedagang tadi. Dikatakanlah semua sakit, dikatakanlah semua cacat, dikatakanlah yang gak cocok jadi persembahan. Jadi kalau kita masih mengotori diri kita, tidak mungkin engkau menjadi persembahan. Tidak mungkin kita akan dibawa kepada apa? Tempat persembahan, karena disebut menghanguskan. Setelah persembahan itu dinyatakan takhir Bapak Ibu, maka para imam akan mengambil kayu, mengambil api dan menyalakan api dan membawa persembahan yang disebut takhir itu di hadapan Allah Bapak Ibu. Dan imam harus menjaga apinya tetap menyala agar sampai hangus itu daging daripada persembahan yang mendatangkan keharuman di hadapan Allah. Jadi ada Bapak Ibu, kalau kita mengatakan ini hidupku Tuhan sebagai persembahan, ada kriteria-kriteria yang harus dilalui. Allah itu Allah yang kudus, tidak menerima sembarangan persembahan. Orang Yahudi itu pernah dikatakan, Tuhan aku jijik kepada persembahan ini. Mengapa? Mereka memberikan binatang, tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi cinta untuk rumahmu itu menghanguskan, aku kata firman Tuhan. Itu untuk membawa dan memanggil kita Bapak Ibu menjadi persembahan seperti yang ada di bait Allah. Amin. Jadi semangat yang menyala-nyala itu membawa kita hidup dalam kesucian. Dan merelakan atau kita rela untuk dikorbankan sebagai persembahan di hadapan Allah. Ketika Yesus berkata, cinta untuk rumahmu ini menghanguskan aku. Ini menunjukkan dia pasti menderita karena cintanya kepada Allah. Sampai puncaknya di atas kayu salib. Cintanya Yesus berkata di hadapan Bapa di Taman Getsemani, bukan kehendakku, bukan kesenanganku, tapi apa yang kau kesenangi, demi satu tujuan, keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan bagi kita semua Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini dikatakan cintamu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, ingin memanggil kita, membawa seluruh kehidupan kita menjadi persembahan di hadapan Allah. Kehidupan yang suci tentunya. Sama seperti Yesus yang dikatakan Nabi Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus menjadi pokok keselamatan, membayar harganya seberapapun demi keselamatan Bapak Ibu. Demi keselamatan kita. Bukan sekedar melalukan kita dari hukuman neraka, tapi membawa kita untuk kembali berjalan segambar dengan Tuhan. Agar melalui kehidupan kita yang telah dipersembahkan ini, bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan. Seperti yang terjadi di bait Allah itu. Menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa melihat hidup-hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan ini. Hidup-hidup yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Kita tahu Bapak Ibu sebenarnya sudah seberapa sering dan seberapa banyak kita menyenangkan hati Allah.
seberapa harumnya kehidupan kita di hadapan Allah. Seberapa harumnya kehidupan saya di hadapan Allah. Kita yang tahu Bapak Ibu. Ketika saya mengajar sebagai dosen, ketika saya menyampaikan firman, seberapa harumnya keberadaan saya di hadapan Tuhan. Seberapa hangusnya persembahan itu. Karena api itu harus menyala terus Bapak Ibu. Kalau daging dipotong, tidak jadi dibakar, daging itu menjadi bangkai Bapak Ibu. Menjadi busuk. Makanya disebut imam harus menjaga. Api itu harus hidup. Karena harus dibakar sampai hangus untuk membawa keharuman bagi Allah. Tidak ada keakuan, aku ada untuk. Makanya Rasul Paulus berkata, dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak membara kepada Tuhan, kita menjadi seperti bangkai Bapak Ibu. Persembahan yang di bait Allah itu harus dipotong-potong sesuai dengan ukuran dan peraturan, dan akan memasukkan ke tempat persembahan di atas api yang telah dinyalakan para imam. Kita adalah imam-imam Allah hari ini. Petrus berkata, kitalah umat yang rajani, imam, yang menyalakan apimu untuk Tuhan, agar hidupmu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Agar melalui persembahan yang kita lakukan ini Bapak Ibu, kita boleh menghadirkan Allah, yang memperlihatkan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka boleh melihat keselamatan yang datang dari Tuhan melalui kehidupanmu, melalui kehidupan kita. Biarlah apimu tetap menyala dalam Tuhan, agar kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari persembahkan hidupmu sebagaimana Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan hidupmu yang suci, dan itulah ibadah kita yang sejati. Bapa, tolong aku dapat mengerti, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Kami mau menjadi persembahan di tengah-tengah dunia ini, agar melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa akan disembuhkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang akan melihat kemuliaan Allah. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingin. Mari sambutlah kebenaran ini Bapak Ibu. Kita mau sambut kebenaran Tuhan di dalam meloh hati kita. Berakhir hariku, ku mau melakukan. Ini kerinduan kami. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku. Harus buat apa? Aku bersedia. Aku bersedia. Lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan. Mari sekali lagi umat Tuhan. Bapak, tolong aku harus buat apa? Amin. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia, katakan umat Tuhan. Biarlah kita hidup suci mulai hari ini, agar Engkau menjadi persembahan di hadapan Allah. Haleluya. Hina mata karana musik. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Mari katakan, jadikan kami alat-Mu. Jadikan nama karena musik. Jadikan kami alat-Mu Bapa. Selamatkan Tuhan, inilah kami, inilah aku. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu,
jiwa yang terhilang. Banyak jiwa yang terhilang. Akan binasa. Jadikan kami alat-Mu Bapa di dalam surga, untuk mendatangkan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Tuhan utuslah kami. Sama-sama katakan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu, melalui menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu, melalui, mari sekali lagi katakan, menyatakan kasih-Mu, Menyatakan amin, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Hati-hati yang bertobat pagi hari ini Bapa di dalam sorga, Engkau melihatnya. Hati yang berbalik kepada Allah, Engkau menilik hati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau berbalik kepada Allah. Kami mau berbalik kepada Allah dengan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan jahat. Setiap jenis-jenis kejahatan kami mau tinggalkan pagi hari ini. Setiap kecurangan yang mendukakan hati-Mu, kami mau tinggalkan setiap perbuatan itu. Agar kami tidak binasa, agar kami boleh menjadi alat-Mu untuk menyatakan keselamatan. Agar hidup kami menjadi persembahan yang menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkatilah umat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami untuk membersihkan diri, menjauhkan diri dari setiap kenajisan dan kecemaran. Kami mau hidup kudus di hadapan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan pagi hari ini. Persembahan yang kudus, yang dibakar habis untuk kesenangan, untuk kehendak Allah, untuk membawa keharuman bagi nama Allah kami, yang membawa kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga jemaat, berkati pekerjaan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan.